Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya I Gusti Gede Bayu Mahanata dengan NIM 220856196. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari protokol internet, yaitu Routing Information Protocol. Nah, jadi Routing Information Protocol atau disingkat RIP adalah salah satu protokol routing yang menggunakan vektor jarak, sehingga RIP menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik untuk mencapai alamat jaringan tertentu. Namun, RIP secara default memiliki jumlah hop tertinggi yaitu 15 hop. Dan jika lebih dari 15 hop akan dianggap tidak terjangkau atau unreachable. Akibatnya, RIP juga berfungsi dengan baik di jaringan yang lebih kecil, tetapi tidak efektif di jaringan yang besar ataupun dengan banyak router. Hop sendiri memiliki arti ketika router meneruskan paket data ke segmen jaringan, itu dihitung sebagai satu hop. RIP termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol atau disingkat IGP dan umumnya digunakan di jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau yaitu WAN. RIP memungkinkan router berbagi informasi jalur terbaik untuk mencapai berbagai jaringan dalam kelompok LAN yang saling terhubung. Tabel perutean dimiliki oleh setiap router yang berisi alamat jaringan serta jumlah lompatan yang diperlukan untuk mencapainya. Jumlah hop adalah jumlah router yang terjadi antara jaringan sumber dan tujuan. Jalur dengan jumlah hop terendah dianggap sebagai router RIP terbaik dan sebagai protokol transportasi user datagram protokol, disingkat UDP. Jalur tersebut diberi nomor port yang dicadangkan, yaitu 520. RIP sendiri ada 3 versi, yaitu RIP versi 1, RIP versi 2, dan RIP PNG. RIP versi 1 distandarisasi pada tahun 1988 dan merupakan protokol routing kelas yang tidak mengirimkan informasi subnet mesh dalam pembaruan routing. Selanjutnya, RIP versi 2 distandarisasi pada tahun 1998 dan merupakan protokol routing tanpa kelas yang mengirimkan informasi subnet masuk dalam pembaruan routing. Dan yang terakhir, RIP NG adalah perluasan dari RIP versi 2 dan dimaksudkan untuk mendukung IP versi 6. Meskipun RIP dapat dikonfigurasi dengan mudah, sebagian besar lingkungan jaringan tidak memilih RIP sebagai protokol routing karena skalabilitas dan waktu konvergensi yang lebih lama dibandingkan dengan protokol seperti AIGRP, OSPF, atau IS. Selanjutnya, sejarah RIP. Routing Information Protocol atau singkat RIP pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 dan dibuat pada tahun 1980 untuk digunakan dengan rangkaian protokol Xerox Network System yang disingkat XNS. Kemudian RIP dibuat dengan algoritma Bellman-Ford yang pertama kali digunakan dalam jaringan komputer pada tahun 1968. Beberapa versi protokol ini telah dibuat dalam versi 2 RFC 2453 yang masih digunakan hingga saat ini. Meskipun keduanya telah dianggap usang secara teknis oleh protokol OOSI, ISIS, dan Open Source First OSPF, selain itu, RIP telah dimodifikasi untuk digunakan dalam jaringan IP versi 6 yang dikenal sebagai standar RIP-NG, yaitu RIP Next Generation, yang diterbitkan dalam RFC 208. RIP menjadi populer pertama kali karena disertakan dalam versi 4.2 dari platform Berkeley BSD Unix. Ini didukung oleh Microsoft Windows NT Server dan Windows 2000 Server dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem jaringan AppleTex dan sebagai routing table maintenance protocol. Kemudian ada hop count matrix. Matrix hop count juga disebut sebagai label
perurutan atau tabel vektor jarak, yang merupakan struktur data yang digunakan dalam protokol peruteran, terutama Routing Information Protocol disingkat RIP. Matriks ini digunakan oleh router untuk menyimpan informasi tentang rute yang tersedia ke beberapa jaringan dengan tujuan yang ada dalam jaringan tersebut. Matriks juga berisi informasi tentang jumlah langkah atau loncatan dari router ke router yang diperlukan untuk mencapai setiap jaringan tujuan. Contohnya pada gambar pertama, yaitu ketika router pertama memindahkan data ke router kedua, maka itu bakal dihitung dengan satu hop count. Nah, setelahnya jika router 2 memindahkan data ke router 3, maka akan dihitung dengan 2 hop count. Dan ketika router 3 memindahkan data ke router 4, akan dihitung dengan 3 hop count. Begitu seterusnya hingga maksimal hanya 15 hop count. Jika lebih, maka tidak akan tercapai. Ini juga merupakan kelemahan dari sistem Routing Information Protocol sendiri. Berikutnya, cara kerja RIP di jaringan komputer seperti gambar berikut. Di sini ada 8 router yang terkoneksikan dengan jaringan yang di mana router 1 mau mengirimkan data ke router 3. Jika jaringan dikonfigurasi dengan router 3, jaringan akan memilih untuk merusakan dengan jumlah hop yang paling sedikit. Ada 3 rute yang dapat diambil, yaitu bagian yang pertama rute 1 bagian atas, rute 2 bagian tengah, rute 3 bagian bawah. Yang dimana rute 1 memiliki 3 hops, bagian tengah memiliki 2 hops, dan yang ketiga yang di bawah memiliki 4 hops. Jadi, karena sistem RIP memilih rute dengan hop yang paling sedikit, maka bagian tengah adalah pilihannya. Kemudian, bagaimana RIP memperbarui tabel peruteannya? Yang pertama, ada update timer selama 30 detik yang dimana semua router yang dikonfigurasikan dengan RIP mengirimkan pembaruan setiap 30 detik. Yang kedua, ada invalid timer selama 180 detik. Jika ada router yang terputus dari jaringan, router tetangga menunggu selama 180 detik untuk mendengar pembaruan. Jika tidak menerima pembaruan apapun, router tersebut akan menandai router tersebut sebagai tidak dapat dijangkau. Yang ketiga ada flash timer selama 240 detik yang dimana jika router tidak naik atau tidak mengirim update selama 240 detik, router tetangga akan sepenuhnya menghapus router tersebut dari tabel perutean, yang merupakan proses yang sangat lambat. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dari sistem RIP sendiri. Antara lain, RIP merupakan salah satu protokol routing yang paling mudah dikonfigurasi dan dikelola. Ini merupakan pilihan yang bagus untuk jaringan kecil atau pemula yang tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Yang kedua, RIP digunakan oleh banyak perangkat dan sistem operasi jaringan, sehingga dapat bekerja dengan baik dengan banyak perangkat jaringan. Namun, RIP juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain, RIP tidak cocok untuk jaringan yang sangat besar atau sangat dinamis. Protokol routing lain seperti OSPF dan BGP lebih cocok untuk skenario tersebut. Yang kedua, RIP memiliki kerentanan terhadap serangan seperti serangan pemalsuan informasi routing karena kurangnya fitur keamanan yang kuat dalam RIP. Yang ketiga, RIP hanya didasarkan pada matriks jumlah hop. Jadi, jika ada rute yang lebih baik yang disediakan dengan lebih banyak bandwidth, RIP tidak akan memilih rute tertentu. Yang keempat, RIP melakukan broadcast pembaruan ke seluruh jaringan dan menciptakan terlalu banyak traffic. Selanjutnya, pemanfaatan bandwidth sangat tinggi karena menyiarkan pembaruan setiap 30 detik. Yang terakhir, RIP hanya mendukung maksimum 15 hop. Berarti, jika di atas 15 router dapat dikonfigurasikan dalam RIP dan tidak dapat lebih dari itu.
Sekian dari pemaparan materi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan, saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi.